Selamat datang semua di sesi pertama. Sesi ini akan menjelaskan mengenai cara pemberian tugas ataupun cara membaca sumber ataupun referensi yang ada di Google Drive yang telah Bapak bagikan sebelumnya. Oke, di Google Drive Kurmat ya nama foldernya. Situ ada RPS lengkap Kurdev, contoh laporan dan materi ajar Kurmat. Kalau kalian mengetahui apa saja yang kita pelajari, silakan lihat di RPS lengkap, silakan diklik. Nanti akan muncul ini RPS atau biasanya ya rancangan pembelajaran semester ya. Kita bisa kalian lihat apa saja yang kita pelajari dari awal hingga akhir. Misalnya di situ mengenai kurikulum ya di konteks internasional dan nasional. Dan apa yang kalian lakukan itu semua ada di RPS, termasuk juga kontrak perkuliahan ya ada di situ. Nah, selanjutnya utamanya kalian akan belajar mengenai kurikulum itu ada di materi ajar Kurmat ya. Jadi tugas dan segala sesuatunya akan kalian dapatkan di sini, walaupun tidak semuanya ya, akan ada tugas-tugas lain yang tidak sesuai dengan materi ajar karena ya harus ada update, dan ini materi ini sudah dipakai sejak tahun lalu dan perlu diupdate. Tapi untuk bab pertama Bapak rasa tidak ada perubahan yang terlalu drastis, karena di sini kita ingin melihat adalah curriculum development. Di sini kita akan belajar tentang apa itu kurikulum ya, dimensi dari kurikulum. Kemudian kalian juga perlu memahami, misalnya di tugas itu ditanyakan mengenai teaching method ya, ada grammar translation method, ada direct method, methods era, dan post methods era. Nah, kalian lihat di sini misalnya di chapter 1 situ ada cited in research ya. Ada di situ tulisan cited in research dalam kurung ya. Cited in research 2013 page 6 to 7. Itu artinya tulisan ini diambil dari research 2013. Dan tugas kalian adalah untuk memahami isi dari curriculum development ini adalah dengan membaca ebook atau referensi dari research ya, research 2013. Nah, bagaimana mendapatkannya? Itu semua sudah ada di folder ini. Nah, kalian tinggal mencari yang mana yang sesuai. Nah, di situ ada Richard Rogers. Nah, ini yang akan menjadi referensi utama kalian, terutama untuk di bab 1. Oh, bukan ini nanti. Untuk yang pertama itu ya saya namanya bukan pakai nama Richard ya, tapi itu curriculum. Ya, ini adalah referensi utama yang akan kalian baca. Situ cek si Richard sama tadi, dan kalian lihat di situ ada tahun mana ini? Ya, tahun 2013 itu Relic Journal. Ya. Curriculum Approaches in Language Teaching, Forward, Central, and Backward Design. Nah, di situ sama seperti yang kalian lihat sebelum di materi ajar, ada definisi dari kurikulum, ya. Dan di situ juga ada definisi input, apa itu proses dan sebagainya. Ini yang perlu kalian baca lebih jauh. Di materi ajar itu hanya adalah berupa ringkasan, ya. Tapi intinya nanti kalian tetap harus membaca referensi-referensi yang telah Bapak sediakan. Kalau kalian tidak melakukannya, maka kalian tidak akan bisa memahami ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan nantinya. Nah, selanjutnya masih banyak materi lainnya. Di situ juga ada contoh RPP yang Bapak dapatkan dari pelatihan. Nah, pelatihan untuk mahasiswa tahun lalu ini RPP 1 dan 2. Kemudian ini adalah RPP bahasa Inggris yang Bapak menggunakan waktu di MTS.
Di situ juga ada silabus bahasa Inggris, ini tahun 2016, tapi di MTS itu masih memakainya. Nah, coba kita lihat contoh laporan. Contoh laporan ini akan menjadi pedoman bagi kalian dalam mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Di situ ada kisi-kisi penilaian, dimulai dari ada presentasi, ada juga laporan tulisan. Nah, laporan tulisan itu akan kalian buat bisa individu ataupun kelompok, menyesuaikan, nanti akan diberitahukan. Nah, laporan tulisan itu harus memenuhi indikator yang telah Bapak sediakan di situ. Ya, dari nomor 1, 2, dan 3. Dan biasanya akan Bapak minta revisi apabila dianggap tidak memuaskan atau amburadul. Untuk presentasi, kalau kalian memberikan presentasi itu seperti presentasi di depan kelas, lalu ngalur ngidul, tidak seperti itu. Presentasi yang bermasukkan adalah kemampuan kalian dalam mengutarakan opini kalian secara langsung dan bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Dan semua kelompok akan mendapatkan ya akan dinilai. Ya, penilaiannya bukan hanya per kelompok nanti ya presentasi, tapi juga individu akan dinilai. Artinya kalau kalian tidak bisa menjawab satu pertanyaan yang melibatkan satu individu, maka kemungkinan besar satu individu itu atau satu kelompok tidak akan mendapatkan nilai yang sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya di situ ada contoh tugas. Ya, ini contoh ya. Tujuan apa memberikan contoh ini agar ada panduan bagi kalian untuk menjawabnya. Nah, misalnya pertama yang kalian lakukan adalah menyediakan teks atau mencari teks ini dari Google ya. Misalnya kalian diminta 3 media massa online. Berarti kalian cari 3 media massa online. Di situ kalian ambil bagian yang ingin kalian analisis. Di sini ada 3 teks. Tidak semua Bapak ambil, hanya beberapa bagian, 2 paragraf. Ada juga 1, ada yang 3. Disertai dengan tautan ya. Tautan ke berita yang kalian ambil. Contoh, bukan hanya berita sih yang akan kalian analisis, tapi juga referensi atau buku yang Bapak kasihkan sebelumnya itu. Nah, yang Bapak minta dari analisis kalian adalah bagaimana cara kalian mengemukakan hasil analisis tanpa copy paste, tanpa menggunakan Google Translate. Kenapa? Ketika kalian menggunakan 2 alat itu, kalian tidak menunjukkan kemampuan kalian dalam menganalisis. Kalian hanya mengulang apa yang telah ada, dan itu tidak akan membantu. Tidak menunjukkan bahwa kalian ingin menunjukkan sesuatu ke Bapak. Kalian ingin menunjukkan apa yang ada. Tujuannya adalah Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai sesuatu. Ya. Dan lagi, jangan menggunakan referensi dari situs dengan domain blogspot atau WordPress, apalagi sosial media. Dan kemudian mohon baca instruksi tugas secara rinci ya. Kalau diminta 5 sampai 10 baris, maka 5 sampai 10 baris itu sudah maksimal, jangan lebih dari itu. Walaupun mungkin bagi kalian itu adalah hal yang menarik. Nah, ini contoh hasil analisis. Ya, tidak banyak bukan? Hanya terdiri 3 paragraf. Ini kurang lebih ada 11 baris kalau tidak salah ini. Karena diminta 5 sampai 15 baris, berarti Bapak bisa membuatnya sampai kurang maksimal 15 baris. Kalau diminta 15 baris. Nah, bagian pertama yang ada di situ adalah pendahuluan laporan. Ya, di sini mengenai introductory sentence atau kalimat pembuka. Ini bagian yang paling penting bahwa kalian ingin mengutarakan sesuatu. Bagian selanjutnya adalah isi laporan. Ini bisa berisi narasi, bisa berupa cerita ataupun eksposisi. Apabila kalian mendapatkan poin-poin argumen yang bisa kalian masukkan ke dalam bagian ini, disesuaikan dengan konteks tugas ya. Apa itu narasi, apa itu eksposisi, silakan cari di Google. Kemudian ada penutup. Penutup ini adalah bagian penting dari analisis. Jadi kalau kalian copy paste itu akan nampak sekali jeleknya di sini.
Kenapa? Karena ini lebih banyak ada ide yang kalian dapatkan. Apa yang menjadi kelebihan kalian harus nampak di sini. Ungkap pendapat Anda, ya. Tapi jangan lupa, ya bukan harus pendapat ya, tapi apa yang kalian pahami dari teks yang telah kalian temukan tersebut, ya. Sertakan saran atau rekomendasi jika perlu. Nah, ini adalah bagian-bagian penting yang harus kalian pahami apabila Bapak sudah menghasilkan tugas di kebesokan harinya, ya. Nah, silakan kalian baca-baca lagi referensi yang telah ada. Kita akan pelajari one by one. Oke, demikian dari Bapak. Terima kasih.